peristiwa, Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Zakheus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak, sebab ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Pace Ebene. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari terkasih, pada hari ini, Minggu Biasa ke-31, kita telah mendengarkan bersama bacaan Injil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10 yang mengisahkan tentang pertobatan Zakheus. Dan pada kali ini saya membawakan renungan dengan judul Pertemuan dengan Yesus Membawa Pertobatan Hati. Saudara dan saudari terkasih, hari ini Yesus kembali mengajarkan hal fundamental kepada kita semua dalam menjalin relasi dengannya. Perjumpaan dengan Tuhan membawa pembaruan hidup. Itulah yang dialami oleh Zakheus. Perjumpaan pribadi Zakheus dengan Tuhan Yesus membuatnya mengalami pembaruan hidup yang menyeluruh. Sebagai seorang kepala pemungut cukai, dia memiliki kekayaan yang luar biasa. Namun, justru karena itu, dia juga dibenci oleh orang-orang yang berada di sekitarnya, orang-orang sebangsanya. Mengapa? Karena jelas bahwa orang atau jabatan pemungut cukai merupakan orang-orang Yahudi yang berkhianat menjadi antek-antek Romawi untuk memungut pajak dengan semena-mena kepada orang-orang sebangsanya. Walaupun bisa saja hidup berlimpah, tetapi Zakheus memiliki kekosongan dalam hatinya. Itulah yang menyebabkan Zakheus berusaha untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari terkasih, undangan itu disampaikan di tempat yang tidak biasa. Yesus mengajaknya ketika Zakheus berada di atas pohon ara. Ia nekat memanjat pohon karena sangat ingin berjumpa dan melihat seperti apakah Yesus. Namun karena tubuhnya yang pendek dan tidak memungkinkan karena pandangannya terhalang oleh orang banyak. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari terkasih, betapa senangnya hati Zakheus ketika akhirnya dia dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah Tuhan Yesus ternyata berkenan untuk menumpang di rumah Zakheus. Bayangkan, orang-orang sekitarnya saja tidak menginginkan bahkan menjauhi Zakheus. Tetapi di sisi lain,
Yesus telah menunjukkan cintanya kepada siapa saja. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, kalau kita lebih memahami, ternyata Tuhan Yesus jauh lebih agung dibanding apa yang dipikirkan oleh orang banyak. Itulah yang menyebabkan Zakheus rela kehilangan setengah hartanya dan berjanji untuk mengembalikan yang pernah dia peras, jika ada, sebanyak 4 kali lipat. Peristiwa ini ditutup dengan pernyataan Tuhan Yesus bahwa Zakheus dan seisi rumahnya menerima anugerah keselamatan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari terkasih, bagaimana sikap kita sewaktu menjadi anak Tuhan? Apakah kita mengalami perubahan pola pikir seperti Zakheus? Apakah kita percaya kepada Tuhan Yesus bukan sekedar mengaku di mulut saja dan merasakan luapan emosi sukacita sesaat, tetapi semuanya itu pasti diakui dengan pertobatan, perubahan pola pikir yang akan terwujud dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa dengan tuntunan Roh Kudus akan senantiasa mendampingi kita dalam pertobatan dan pembaruan hidup. Bapak, Ibu, saudara dan saudari terkasih, Zakheus menyambut Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Mereka segera menuju ke rumahnya. Kemudian suatu mukjizat terjadi. Di rumahnya, ia berikrar akan mengembalikan 4 kali lipat kepada siapapun yang pernah diperasnya. Tidak hanya itu, bahkan setengah dari harta miliknya akan segera ia berikan kepada orang-orang miskin. Bapak, Ibu, saudara dan saudari terkasih, pada zaman itu seorang pemungut cukai mustahil melakukan tindakan seperti itu karena mereka semua dianggap sebagai orang yang kikir dan jahat. Namun, melalui perjumpaan dengan Tuhan Yesus mengubah segala pola pikir yang mereka pikirkan pada saat itu. Bapak, Ibu, saudara dan saudari terkasih, Yesus membawanya pada suatu pengakuan dosa dan pembaruan hidup. Zakheus yang sebelumnya hanya tahu memperkaya diri dan tidak peduli kepada sesama dan kepada semua orang, kemudian diubah oleh Tuhan Yesus menjadi orang yang peduli kepada sesama, berani mengakui kesalahan dan mau berubah. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus membuat Zakheus menyadari akan dosa, mengakui dosa, dan meninggalkan dosa. Bapak, Ibu, saudara dan saudari terkasih, Tuhan Yesus menganugerahkan keselamatan kepada Zakheus bukan hanya untuk hidup yang kekal, tetapi keselamatan itu sudah dimulai saat ini dan di dunia ini. Perjumpaan yang membawa pembaruan hidup sebagaimana dialami oleh Zakheus kiranya menjadi perjalanan berharga bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jika seseorang mengatakan bahwa dirinya adalah orang Kristen atau murid Kristus yang telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, salah satu tandanya adalah pembaruan hidup, pertobatan yang membawa sukacita. Firman Tuhan mengatakan, jadi apa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak, Ibu, saudara dan saudari terkasih, kiranya melalui permenungan pada minggu hari ini membuat kita semakin menyadari akan keperdosaan kita, menyadari semuanya itu kepada Tuhan dan mohon ampun serta melakukan pertobatan. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.